Hai teman-teman, berjumpa lagi di Suardika 9 Channel. Apa kabarnya kalian semua? Semoga selalu sehat, murah rezeki, dilancarkan selalu dalam menjalani hari-hari. Semoga cita-cita terindahnya bisa tercapai dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Baiklah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi video kembali, di mana saya akan berbagi video tutorial, yaitu cara memasang tali untuk sepat atau lot untuk menyusun batako ya teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Untuk mudahnya kita harus menyediakan kayu-kayu ya teman-teman, kayu dolken seperti ini atau sering disebut steger. Jadi untuk pemasangan sepat atau tali, teman-teman mungkin bisa menyimak video yang saya buat ini teman-teman, semoga bermanfaat. Jadi inilah peralatan dan bahan-bahan yang harus disiapkan terlebih dahulu teman-teman. Ada kawat benrat, kemudian karet ban, alat pengukur, gergaji, palu, besi, kemudian kunci kawat benrat yang ini ya teman-teman, kemudian paku, setelah itu gergaji besi, kemudian tangga teman-teman, kemudian kayu-kayu dan tali nilon teman-teman. Jadi lanjut ke videonya, mohon dibantu untuk like, komen, dan subscribe terlebih dahulu teman-teman, agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video bermanfaat lainnya melalui channel yang saya miliki. Nah, jadi inilah teman-teman, setelah besi yang sudah dirangkai, sudah dicor slop di bawah ya teman-teman, sudah dirangkai. Ada cara mudah yang sempat saya bagikan melalui kesempatan ini, mungkin teman-teman bisa menyimak langsung videonya. Jadi bahan-bahan yang disiapkan sangat sederhana. Jadi biasa kan orang kalau membuat tiang seperti ini, dia langsung diselop terlebih dahulu, langsung dicor menjadi tiang yang sudah dibentuk permanen. Tetapi ini kita membuat susunan batako dengan rangkaian besi seperti ini yang belum di slop. Biasanya kan orang menggunakan teknik ini ketika batako sudah tersusun tinggi, nah barulah tiangnya dicor bersamaan dengan batako yang terpasang seperti itu teman-teman. Jadi lanjut saja teman-teman, saksikan videonya sampai selesai. Nah baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai untuk pembuatan stand atau posisi tali, yang dimana tali tersebut kita gunakan sebagai alat untuk pengukur pemasangan susunan batako ya teman-teman, atau sering disebut sepat atau tali lot. Jadi di sini kita menyiapkan besi yang sudah kita beri tanda sesuai ukuran yang kita siapkan. Dimana di sini saya menggunakan ukuran lebar batako ya teman-teman. Batako di sini lebarnya 10 cm. Jadi saya beri tanda pada besi ini di bagian sisi kiri dan kanan, serta tengahnya sebagai apalagi namanya poros ya teman-teman ya, sebagai poros bagian tengahnya. Jadi untuk besi ini kita ikat di bagian bawah teman-teman, di bagian bawah pada besi tiang kita ikat dengan posisi yang sudah kita ukur, dimana harus tepat pemasangannya di tengah-tengah. Jadi kita pasang satu besinya di bawah, kemudian di atas juga ada besi seperti ini teman-teman, yang sudah diukur sesuai ukuran batako. Kemudian kita garis tengah, kita pasang di poros ya teman-teman, kita pasang sejajar. Nah,
Setelah kita ukur tengahnya, barulah kita ikat secara kuat menggunakan tali benrat. Biasanya orang-orang menggunakan kayu teman-teman, kayu yang sebesar telunjuk atau ibu jari. Tapi saya di sini menggunakan besi yang diikat tali benrat. Nah, di atas juga sudah saya buat ukuran besi yang sama teman-teman, yang mana besi tersebut sisi-sisinya sudah ada garis-garis tandanya dan di tengah juga sudah ada garis tandanya. Setelah kita pasang besi ini di bagian atas dan bawah dari besi yang sudah terangkai yang akan kita gunakan sebagai besi tiang cor, barulah kita ukur menggunakan tali seperti itu teman-teman. Tali dimana ujung tali tersebut bagian bawahnya sudah kita pasangkan batu sebagai pemberat, sehingga kita bisa mengukur tegak dari posisi besi ini. Jadi kita ikat di garis sisi, kemudian kita perhatikan sampai ketemu garis yang di bawah. Jadi tali ini sama-sama bertemu dengan garis tanda yang bagian sisi teman-teman, menandakan bahwa besi ini sudah benar-benar tegak ya teman-teman. Pemasangannya harus teliti. Ketika sudah posisinya pas, nah barulah tiang-tiang yang kita pasang ini kita ikat secara kuat agar besi ini tidak bergeser-geser lagi, karena tali yang kita pasang ini kita akan gunakan sebagai alat pengukur atau tali sepat ya teman-teman, agar pemasangan bataku lurus. Jadi kita memasang tali ini di bagian sudut-sudut setiap tiang yang akan kita bangun rumah, seperti itu teman-teman, rumah atau pagar. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Di sini kita ikat secara kuat. Jadi pada saat pengikatan pertama itu jangan terlalu kuat terlebih dahulu. Kita ukur, kita center dari atas teman-teman menggunakan mata, dan posisinya harus pas. Ketika sudah pas, nah barulah kita ikat secara kuat. Dan pemasangan talinya itu harus dua teman-teman, maksudnya dilipat ya. Yang satu sebagai tali yang akan kita gunakan untuk mengukur lurus pemasangan batako, yang mana tali ini bisa kita geser ke atas dan ke bawah teman-teman. Sementara tali yang satunya ini sebagai as dari pemasangan batako, kelurusan jarak antara batako dan tiang teman-teman. Ya seperti ini. Jadi tali ini kita pasang agar bisa ditarik atau dirubah setelannya untuk naik turunnya, namun posisi tegak lurusnya tidak berubah teman-teman. Jadi mempermudah apabila kita sudah menyusun batako, susunannya semakin tinggi, nah tali ini akan kita tarik makin ke atas teman-teman, sesuai dengan ketinggian posisi batako baru yang akan kita pasang. Bisa juga dari ujung-ujung posisi batako ini atau ujung tali kita gunakan water pass menggunakan selang ya teman-teman, agar posisinya rata pada saat nanti pemasangan batakonya. Nah seperti ini teman-teman. Di tiang paling ujung-ujung itu sudah kita pasangkan tali yang sudah kita setel secara kuat teman-teman. Nah demikianlah teman-teman video singkat yang sempat saya bagikan, semoga bermanfaat dan menjadi referensi tambahan bagi
kalian yang bekerja sebagai pertukangan pemula teman-teman. Mungkin kalau pertukangan yang sudah master ya, tukang-tukang yang sudah master, sudah pro, mereka memiliki teknik yang lebih canggih tersendiri. Namun saya ini sambil belajar teman-teman, untuk membuat dinding tembok dengan menyusun batako dengan teknik seperti itu. Baiklah teman-teman, mungkin demikian dulu video yang sempat saya bagikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sukses dan salam semangat.